warga Kota Semarang. Kali ini pemerintah Kota Semarang mengajak kalian semua untuk menyapa dan mengenal lebih lanjut dengan seluruh dinas yang ada di Kota Semarang. Selain itu, kalian juga bisa tahu apa aja pelayanan di dinas terkait. So, inilah episode perdana Menyapa Dinas yang membahas tuntas tentang Dinas Tenaga Kerja atau yang lebih kita kenal sebagai Disnaker. Yuk kenalan dulu dengan kepala dinasnya. Dinas Tenaga Kerja itu prinsipnya ada dua. Bagaimana di dunia industri menyiapkan tenaga kerja ke industri, dan bagaimana dunia usaha yaitu menyiapkan masyarakat dan generasi muda berwirausaha. Alhamdulillah ini sudah ada 2 season yang pelatihan, yaitu satu tadi barista, boga. Kami juga didampingi oleh BPJS Tenaga Kerja Pemuda dan BPJS Kesehatan agar setiap orang yang diangkat otomatis dia terjaminkan tentang kesejahteraan itu, sehingga kami bisa memantaunya. Apindo sangat membantu dalam kegiatan ini sehingga semua lancar. Dinas Tenaga Kerja dengan slogan Bangga Dadi Wong Semarang, Gampang Golek Gawean. Itu kami komitmen betul bagaimana menciptakan lapangan kerja hari per hari. Alhamdulillah di 2025 hampir 0,17% kami ada penurunan tenaga pengangguran. Sukses, semangat, dan ini nanti setiap hari Rebo dan Kamis kita tetap ada menyediakan lapangan kerja. Yap, Disnaker terdiri dari 6 bidang. Ada sekretariat, bidang pelatihan tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, bidang informasi pasar kerja dan produktivitas, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan juga OPTD Balai Latihan Kerja. Kita intip dulu yuk sekretariat di Disnaker. Nah, kalau sekretariat ini lebih fokus tentang inti dari dinas tersebut. Jadi seluruh kebutuhan pegawai Disnaker bakal diurus oleh sekretariat. Seorang sekretaris harus mampu mengejawantahkan apa yang menjadi kebijakan atau policy dari kepala dinas secara makro maupun secara mikro. Juga sebagai jembatan antara eselon 4 dalam hal ini berbagai subkor termasuk UPTD BLK menjembatani komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan. Oleh sebab itu sekretaris harus bisa melakukan sinergi dan kolaborasi baik dengan internal yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang maupun yang ada di pemerintah Kota Semarang. Dan kami yakin sekretaris Dinas Tenaga Kerja akan mampu menjalankan fungsi itu manakala komunikasi dibangun dengan baik dan efisien. Lalu ada bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang melayani untuk pendataan penempatan tenaga kerja, rekrutmen, unit layanan disabilitas, rekomendasi paspor calon PMI, transmigrasi, dan tenaga kerja asing. Salah satu dari tugas kami di bidang penempatan adalah menangani CPMI, yaitu pelayanan ID Rekom Paspor CPMI untuk warga Kota Semarang yang berangkat ke luar negeri. Di samping itu juga ada validasi tenaga kerja asing. Jadi bagi warga, bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Semarang, di perusahaan wilayah Kota Semarang, itu berkewajiban untuk membayar retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Alhamdulillah dari tahun 2021 sampai sekarang mencapai target untuk retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Bidang selanjutnya ada bidang informasi pasar kerja dan produktivitas yang memberikan informasi tentang job fair,
job canvassing, dan juga bursa kerja khusus. Di sini ada 3 subkor, yaitu subkoordinator informasi pasar kerja, subkoordinasi produktivitas tenaga kerja, dan subkoordinator pemantauan dan pengukuran produktivitas kerja. Di bidang kami menangani masalah lowongan kerja, penempatan, job hire, pengukuran produktivitas, rekomendasi job hire, tanda daftar BKK atau bursa kerja khusus, dan permohonan AK1. Yang keempat yaitu bidang pelatihan yang menguji kompetensi pelatihan dan juga mengurus perizinan lembaga pelatihan swasta. Saya selaku Kepala Bidang Pelatihan, yaitu yang pertama pengendalian analisis kebutuhan pelatihan, yaitu tentang kebutuhan pelatihan yang ada di Kota Semarang, termasuk perizinan LPK yang ada di Kota Semarang, baik LPK swasta maupun LPK yang ada di bawah naungan pemerintah. Kemudian yang kedua ada subkor bidang sertifikasi, kompetensi, dan pelatihan. Kemudian yang ketiga yaitu bidang subkor kelembagaan LPK, yaitu kelembagaan LPK tentang terkait perizinan LPK yang ada di Kota Semarang. Di Kota Semarang ini ada sekitar 124 LPK. Kegiatan-kegiatan yaitu antara lain kita monitoring LPK yang ada di Kota Semarang, LPK swasta maupun LPK yang ada di pondok-pondok pesantren. Kemudian yang kompetensi, kita melakukan uji kompetensi. Kita kerjasama dengan BLK Kota Semarang sendiri, yang di sini ada 1 BLK dengan ada 2 tempat. Yang pertama ada di Gayam Sari, kemudian yang kedua ada di Mijen. Ketiga, kita melakukan magang. Magangan ini kita sudah melakukan dengan berbagai instansi seperti ada dari PT KAI, kemudian Bank BSI, Pabrik Aki, kemudian dari Indomaret, Superindo maupun BRI. Selanjutnya, ada bidang hubungan industrial yang membantu pekerja maupun perusahaan untuk penyelesaian perselisihan industrial, ada pelayanan BPJS, dan juga terkait pengupahan yang menyesuaikan UMR pada perusahaan atau pekerja. Di bidang hubungan industrial ini ada 3 seksi. Pertama adalah seksi syarat kerja, kemudian yang kedua adalah seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang ketiga adalah seksi pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di bidang hubungan industrial ini tugas pokok dan fungsi kami di dalamnya, karena ada mediator hubungan industrial, kami melakukan pembinaan hubungan industrial. Kemudian yang kedua adalah pengembangan hubungan industrial. Yang ketiga adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selama kurun waktu 1 tahun yang lalu, 2024, 80% dari kasus yang ditangani selesai dengan sepakat dan win-win solution. Perizinan syarat-syarat kerja, kami melayani pengesahan peraturan perusahaan, kemudian pendaftaran perjanjian kerja bersama, ada pencatatan serikat pekerja serikat buruh, kemudian di seksi pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, kemudian proses rekomendasi upah minimum Kota Semarang. Dan yang terakhir ada UPTD Balai Latihan Kerja atau BLK yang memberikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan diri. Balai Latihan Kerja memberikan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan maupun untuk melatih para pencari kerja menjadi pengusaha yang berdikari dan nantinya mampu memberikan lapangan pekerjaan yang baru. Pelatihan ini biasanya disampaikan langsung lewat Instagram Disnaker. Khusus Ramadan ini, dari tanggal 17 sampai 21 Maret 2025, BLK memberikan short class dari kelas tata kecantikan, bisnis dan manajemen, bahasa, TIK, fashion technology, bahkan konsultasi siap kerja.
Dan kelas ini dibuka untuk umum serta gratis. Saya bertugas untuk operator di aplikasi siker.semarangkota.go.id. Siker sendiri ini kita dapat kegunaannya satu, untuk melihat lowongan pekerjaan yang ada di Kota Semarang, dan ini Siker sendiri sudah berintegrasi aplikasi Emakarya yang dari provinsi sama Siap Kerja yang dari kementerian. Kalau untuk yang di Siker itu pencari kerja harus datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, nanti dibuatkan oleh petugas di sini. Tetapi kalau yang untuk online kita sarankan di lewat Emakarya di bursakerja.semarangkota.go.id. Cuma nanti cetak AK1-nya tetap ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Nah, sekarang jadi makin tahu kan tentang pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja? Buat kamu para pencari kerja dan pekerja, yuk manfaatkan sebaik-baiknya fasilitas layanan yang diberikan pemerintah ini. Terus kira-kira pengen ngulik layanan apa lagi nih? Komen di kolom komentar ya. Dan tunggu Menyapa Dinas episode selanjutnya. Dadah!